Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Syar'i Indonesia yang selalu menghadirkan bahasan inspiratif, bermutu dan kaya informasi bersama dalam takwa. Hari ini kedatangan narasumber kita, ibu hebat yang akan berbagi pengalaman di Sahabat Syar'i Indonesia, Ibu Eliana dari Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, yang akan berbagi pengalamannya. Assalamualaikum Ibu Eliana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ibu Eliana, silahkan berbagi pengalamannya. Terima kasih, Bunda. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mau mengucapkan kepada podcast Sahabat Syar'i Indonesia yang telah memberi kesempatan saya bisa duduk di ruangan ini. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Saya hanya seorang hamba Allah yang banyak kekurangan. Saya datang ke sini ini pengen mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menitipkan seorang anak laki-laki yang menurut saya begitu mulia. Kenapa saya sebut anak saya mulia? Karena emang dia sangat menomorsatukan saya, ibunya gitu, dalam hal apapun. Salah satunya gini ya, dia pernah minta izin ke saya. Saya tuh lagi duduk santai ya Bu ya, sama bapaknya, sama saya, sama anak saya. Dia minta izin gini, Ibu, Alpan minta izinin ya. Kata saya apa? Alpan mau minta izin munjung. Astagfirullahaladzim. Ibu, setelah mendengar kata-kata itu dari anak ibu, karena kata munjung itu berarti ibu itu di agama kita itu berarti ke arah musyrik ya, Bu. Nah, bagaimana perasaan ibu itu setelah mendengar anak ibu bercerita seperti itu? Saya spontan marah ya Bu ya. Karena kan setahu saya Allah pasti murka kalau kita berbuat munjung kayak gitu ya Bu ya. Saya sempat marah, nggak boleh begitu, Allah murka, kata saya gitu. Justru dia ngomong gini, anak saya itu ngomong justru Alpan itu mau mencari ridha Allah, bukan mau mendapatkan murka Allah, dia bilang gitu. Dia bilang Alpan mau munjung ke indung, mujak ke bapak. Subhanallah. Jadi berarti salah arti ya Bu ya. Iya, salah. Setelah dia ngomong kayak gitu baru saya mulai tangkap, Masya Allah, kata saya. Kenapa dia punya prinsip begitu ya Bu ya, prinsip mujak ke indung, munjung ke indung, mujak ke bapak. Ya. Karena dia punya prinsip gini, setiap dia beraktivitas, dia punya kegiatan, dia mau berangkat kemana aja, dia tuh selalu cium tangan saya. Subhanallah. Dia selalu, Ibu doain Alpan ya. Subhanallah. Ibu Alpan minta doa restu dari Ibu. Setiap apapun kegiatannya. Soleh amat Masya Allah, anak ibu ya. Subhanallah. Karena emang dia katanya dia sendiri ngomong, karena setelah dia minta restu dari Ibu, dari saya ya, minta restu saya, minta doa saya, setiap orderan dia, tender dia goal gitu. Subhanallah. Iya, dia bahkan punya prinsip doa indung itu, doa ibu itu keramat menurut dia, keramat dan tidak terhalang dengan apapun. Karena memang Bu, kalau menurut agama kita kan doa ibu itu sangat manjur, sangat cepat dikabulkannya sama Allah. Karena ibu yang mendoakan itu Allah mendengarnya Bu. Karena ridhonya seorang ibu adalah ridhonya Allah. Murkanya seorang ibu adalah murkanya Allah. Alhamdulillah ibu mendidik anaknya sangat-sangat baik. Sehingga
anaknya begitu memuja kepada seorang ibu. Subhanallah. Bahkan gini Bu ya, yang pernah saya alamin, yang saya lihat sendiri ya Bu ya, dari awal dia masuk kuliah, kan pas dia kuliah itu lagi masa pandemi ya Bu ya, lagi pasca perekonomian saya itu lagi di bawah, saya punya toko tutup, suami saya kerjanya di PHK, mungkin banyak ya, pas pandemi itu kejadian di kita juga pasti banyak Wah, begitu. pasti banyak Bu, Iya. termasuk saya Oh iya, juga. Ya subhanallah, gitu. subhanallah ya. Hmm. Udah gitu anak saya itu jadi tekad banget pengen kuliah gitu. Udah dia dengan tekadnya dia pengen kuliah, dia awal masuk kuliah itu dia pernah ngalamin sampai ngojek online. Subhanallah. Saking dia pengen biaya sendiri gitu ya Bu ya. Cita-citanya Iya, dengan ingin tercapai gitu ya dengan Bu. dia punya cita-cita yang mulia, bahkan dia bilang pernah pengen mengangkat derajat kedua orang tuanya, Subhanallah, sampai dia subhanallah. punya kayak gitu. Terus dia waktunya itu kan bisa dibilang anak saya itu masih Muda. muda ya Bu ya. Berapa tahun usianya Bu? Umurnya 21. Ya Subhanallah. masih termasuk muda ya. Iya, muda. Waktunya itu dia dipakai, dia kayak bergaulnya juga itu dia secukupnya gitu Bu. Jadi dipakai ke iya, hal-hal yang positif ya iya Bu ya. dipakai waktunya buat kuliah, dipakai waktu dia buat dia kan bisa dibilang juga seorang mahasiswa, terus proses jadi vendor konveksi. Subhanallah. Alhamdulillahnya dia udah masuk, sudah tembus orderannya sampai ke Timur Leste. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah, mungkin salah satu dia cara munjung ke saya kali gitu ya Bu ya. Ya, doa ibu yang didengar Iya. Ibu. Mungkin dia punya Nah ibu prinsip kan munjung saya kayak gitu. mendengar ibu tadi bilangnya masih kuliah anaknya, Iya. terus punya konveksi sampai pesanannya dari Timur Leste Iya, juga. alhamdulillah. Nah bagaimana Bu itu mengatur waktunya sehingga kuliahnya tidak terbengkalai? Ya, subhanallah ya Bu ya, menurut saya itu sangat amazing ya, Iya. amazing gitu. Saya lihat dia berangkat kuliah itu habis sholat subuh, kalau pas lagi jadwal kuliahnya pagi, dia dari kuliah, pulang kuliah, dia selalu minta izin ke saya, selalu kalau nggak nelpon nge-WA, "Ibu pulang dari kuliah, Alpan mau belanja," katanya, belanja kain buat orderan yang kemana gitu ya. Iya, Terus iya, dia iya. langsung belanja, habis dari belanja konveksi, belanja kain, dia langsung ke konveksi, langsung ke tempat sablon gitu Iya. ya. Sampai bahkan dia pulang kayak hampir tengah malam terus kayak gitu Bu. Ya, terus pernah lagi saya lihat ya, dia itu kan lagi magang. Iya. Karena dia udah semester 6, Iya. dia magang kan, sekarang magangnya ditempatin di daerah Cianjur. Kan itu sangat jauh ya Bu ya, dari Iya. antara Tanjung Sari ke Cianjur. jauh ya. Ya Allah subhanallah, saya sebagai orang tua itu ada rasa campur aduk Bu, rasa terharu, Rasa bahagia, rasa sedih rasa juga sedih gitu ya, ya. sedihnya Kok anak saya sampai berhasil seperti itu gitu ya. sampai begitunya gitu ya. Dia berangkat magang ke Cianjur, terus dari Cianjur dia belanja kain ke Bandung, dia pulang ke rumah itu Bu, di motornya itu penuh Dengan barang. kain, belakang depan penuh kain. Jam berapa? Jam 2 malam ngetrok pintu. Ya Allah, saya sampai nangis ngeluarin air mata ya Bu ya. Masya Allah subhanallah. Sampai saya bilang, "Bang, jaga kesehatan," gitu ya. Iya, iya. Seharusnya kan sepantaran dia itu masih kewajiban saya ya Bu ya, seusia dia masih kewajiban Seorang ibu. ibu. Tapi dia emang tidak pernah menuntut dari orang tuanya. Karena saya bilang dia anak yang mulia. Subhanallah, memang begitu. Jadi ibu doanya sangat-sangat tulus dari hati ibu sehingga anaknya soleh begitu ya Bu ya. Karena saya setiap mengingat dia, selalu saya, ya Allah, anak saya, jadi saya selalu
ya Allah terima kasih, terima kasih, terima kasih gitu Mmm, ke Allah teh karena Allah udah menitipkan seorang anak cowok yang begitu sangat mencintai saya. sangat mulia ya, Iya, seperti itu ya, Bu. iya, Jadi Ibu, bagaimana saya ada pertanyaan juga ke Ibu. Ibu kan tadi bilangnya terpuruk ya, Bu, ya, iya, saat pandemi iya, terpuruk, terus, toko Ibu juga iya, tutup, terus anak pingin iya, kuliah. Ibu mungkin pikiran Ibu campur itu aduk ya. campur aduk sedih, Iya, bagaimana, kalau tidak itu, anaknya iya, bagaimana gitu iya, kan. iya. Tapi Ibu bisa setegar ini ya, Bu, ya, insya Allah, alhamdulillah. Tetapi ada pertanyaan dari saya, Bu. Ibu kan, anaknya soleh begitu ya, Masya Allah, sampai berhasil seperti ini. Ibu pasti ada amalannya ya, ada Masya doanya Allah. juga. Nah, Ibu yang lakukan itu, amalan apa yang Ibu laksanakan dan doa apa yang Ibu panjatkan sehingga Allah cepat mendengarnya gitu, Bu? S Sebenarnya gini ya Bun ya, kalau kayak amalan itu kayaknya saya nggak punya amalan yang spesial, kayaknya amalan saya samalah banyak yang ibu-ibu lakukan gitu ya, Mmm, kayak sholat tahajud, kayak puasa Senin Kamis, ya itu kayak bagus bagus, duha gitu ya Bu ya, pasti kan samalah ibu-ibu juga, ngelakuin kayak gitu. Cuman amalannya gitu aja. Cuman kalau doanya itu Bu, saya emang spesialis buat anak gitu, soalnya gini, emang saya kan merasa dimuliakan sama anak saya ya Bu ya. Jadi doa saya gini, ya Rob, ya Allah muliakan anak saya sebagaimana dia memuliakan saya orang tuanya. Ya Allah ridhoi anak saya sebagaimana saya meridhoi anak saya. subhanallah subhanallah. Terus ya Allah ya Rob sukseskan dunia akhiratnya, takdirkan dunia di tangannya, akhirat di hatinya. Subhanallah, Doa saya, bahkan saya berdoa kayak gitu Bun, bukan saat saya sholat aja, mmm, setiap saya lagi duduk sama anak saya lagi naik motor berdua anak saya selalu dalam hati saya begitu, ya Allah muliakan anak saya, ya Allah subhanallah, ridhoi anak subhanallah, saya, subhanallah, subhanallah. ya Allah kabulkan cita-cita itu, bukan saat bukan saat saya lagi sholat aja gitu. Ya mungkin Ibu mungkin Allah mendengarnya. Itu termasuk di surat Al-Qur'an, Bu, ayat Masya Allah, 38 di, surat Ali Imran kalau nggak Masya salah. Allah. Ya begitulah, Bu, mungkin, eee, selama ini Ibu, mendoakannya kepada anak Ibu, didengarnya, bagaimana hati Ibu sekarang? Ya saya cuman bersyukur aja, terus bersyukur bersyukur. Bahkan saya, berdoa gini, "Ya Allah tambahkan rasa syukur saya," gitu. Karena saya merasa Allah itu emang emang sayang banget gitu sama saya. Soalnya kan jarang ya Bun ya, maaf ya jarang ya yang sebaya anak saya itu yang saya dengar ya dari teman-teman sebayanya, eee, maunya minta dari orang tua, minta fasilitas dari orang tua, gitu, menuntut banyak dari orang tua. Justru kalau anak saya sebaliknya. Dia Subhanallah ingin subhanallah. memuliakan orang tua, dia ingin mengangkat derajat orang tuanya. Bahkan dia pernah ngomong, "Ibu, ibu mau mau usaha, mau kan saya warung tutup ya, ibu mau usaha lagi, nanti sama Alpan dimodalin." Ibu mau Subhanallah iya, sampai subhanallah. sampai pemikirannya sampai sampai segitunya. Kenapa saya terus bersyukur sama Allah? Ya saya merasa Allah sangat sayang sama saya gitu, Bu. Anak saya dibentuk jadi kuat dengan keadaan saya diuji, sampai keadaan saya sampai ke bawah ya Bun ya. Karena emang cara Allah emang sayangnya mau ngebentuk anak sayanya begitu. Intinya gini ya Bun ya, eee, kan anak itu emang titipan dari Allah. Jadi kita kasih kebebasan aja gitu, kebebasan anak kita mau tujuannya apa, rencananya apa, cita-citanya apa gitu. Jadi kita sebagai orang tua ya, ngedukung dan berdoa aja, kayak gitu. Kayak misalkan anak saya, tadinya saya jangan kuliah karena dengan keadaan perekonomian saya lagi di bawah,
dengan karena anak saya bertekad pengen kuliah, ya jadi kita kita apa, kita dukung aja gitu. Iya, Ja benar. karena kan emang Allah itu kita nggak tahu ya rencana Allah, karena kita diuji gini karena Allah punya rencana Di di balik di rencana luar itu ada nalar kita ya. kebaikan Ya kita untuk kan kita semua. sebagai manusia kadang kebanyakan ketakutan ya, kuliah itu biayanya sangat mahal, kuliah itu nanti, gaya hidupnya kayak gimana gitu. Tapi ternyata yang ditakutin sama anak saya itu justru berbalik Bu, justru anak saya itu menunjukkan kalau anak saya itu enggak seperti yang Ibu, kira gitu. Hmm. Ya mungkin yang dari cerita ibu tadi saya simpulkan, berarti ibu itu apa, seorang ibu yang kuat, ibu yang apa, untuk inspirasinya bagus, tapi ibu anak itu adalah titipan dari Allah yang harus kita apa, didik Jaga dengan diri. baik tentang agamanya. Karena kalau agamanya rusak, mungkin kehidupannya pun juga rusak. Tapi agamanya baik, kehidupannya juga akan baik. Karena namanya titipan itu harus Iya dijaga dengan baik. iya Dan di apa juga ibu harus seorang ibu itu berarti harus mendoakan yang iya, baik-baik. Karena doa seorang ibu itu Allah cepat kabulkan. amin Mungkin amin seperti itu amin ya Bu, amin amin. kesimpulannya Iya dari iya ibu tadi yang saya tangkap dari apa, pengalaman-pengalaman iya ibu itu. Insya Allah ya Bu ya, iya, amin. mudah-mudahan anak ibu Istiqomah ya Bu ya, istiqomah mudah-mudahan menjadi istiqomah anak ya. yang soleh Iya, ya Bu ya, berbakti kepada kedua orang mhm, tuanya dan terutama menjalankan ibadahnya yang dalam amin amin agama amin. Islam itu ya. Iya. Pastikan Anda terus mengikuti podcast Sahabat Syar'i Indonesia, temukan manfaatnya karena berbagi itu indah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.